Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya dalam diskusi mata kuliah aerodinamika dan kendali terbang. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai sifat dan perilaku gas udara yang hubungannya terkait dengan performance pesawat terbang. Sekarang kita masuk ke hukum-hukum gas yang dapat berlaku bagi sifat daripada udara atau gas yang ada di atas permukaan bumi. Oke, jadi ada beberapa hukum gas yang kita kenal. Karena apa? Karena udara itu dia mempunyai sifat, dan sebenarnya udara itu bukan merupakan gas yang ideal. Namun, walaupun dia bukan merupakan gas yang ideal, maka kita dapat melakukan pendekatan sampai batas terdekatnya, sehingga menghasilkan sebuah hukum-hukum yang kita sebut dengan hukum Boyle dan hukum Charles. Oke, kita lanjutkan apa itu hukum Boyle dan Charles. Pertama, kita akan bahas hukum Charles terlebih dahulu. Di sini ada beberapa pernyataan dari hukum Charles. Yang pertama adalah volume dari gas itu meningkat seiring dengan peningkatan daripada temperatur. Oke, itu statement yang pertama. Yang kedua, volume dari jumlah gas ideal itu berbanding lurus terhadap nilai absolut temperaturnya dan diasumsikan pada kondisi tersebut tekanannya konstan. Jadi artinya kalau saya balik seperti ini adalah kalimat keduanya menjadi pada tekanan yang konstan, maka volume gas udara itu berbanding lurus terhadap absolut temperaturnya, atau dalam hal ini adalah Kelvin temperatur. Nah, lalu apabila kita plot dalam bentuk grafik, maka hubungan volume dan absolut temperatur itu akan membentuk sebuah garis lurus. Nanti akan kita lihat contohnya ya. Oke, lalu next kita akan bahas hukum Boyle. Namun sebelum itu ada persamaan untuk hukum Charles, yaitu V1 dibagi T1 sama dengan V2 dibagi T2. Artinya adalah pembagian atau rasio volume gas terhadap temperatur absolut pada kondisi awal itu sama dengan volume gas dibagi dengan temperatur absolut pada kondisi akhir. Jadi artinya di sini dapat kita lihat bahwasannya nilai pembagiannya itu setara pada kondisi awal dan kondisi akhir. Oke, sekarang kita lihat pernyataan dari hukum Boyle. Jadi di sini poin pertama, hukum Boyle menyatakan bahwasannya produk dari tekanan dan volume selama diamati itu mendekati konstan atau bisa kita asumsikan konstan. Nah, hasil dari pressure atau tekanan dan volume itu adalah konstan untuk gas-gas yang kita asumsikan ideal. Oke, itu poin kedua, maka kita dapat persamaan dari pernyataannya tersebut. Tekanan dikali volume itu sama dengan konstan. Jadi kita ingat tekanan dikali volume ini adalah sebuah kerja yang dilakukan mungkin saja oleh sebuah sistem yang dimana medianya adalah udara. Oke, kita lanjut. Nah, jadi untuk massa udara tertentu, biasanya massa udara ini akan memiliki beberapa sifat
Yang pertama adalah tekanan, volume, yang kedua dan temperatur. Jadi dengan mengasumsikan salah satu dari 3 variabel ini yang diasumsikan nilainya konstan, maka kita akan dapat menghubungkan di antara dua lainnya untuk setiap kasus. Sebagai contoh, kalau misalnya kita konstankan temperaturnya, maka kita bisa menggunakan hukum Boyle P kali V sama dengan konstan. Kalau kita konstankan tekanannya, maka kita menggunakan hukum Charles, volume dibagi temperatur sama dengan konstan. Nah, dari dua persamaan ini maka akan didapatkan persamaan ketiga bagaimana kalau volumenya yang konstan. Kalau volumenya yang konstan, maka tekanan dibagi temperatur itu sama dengan konstan. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini pernyataan dari hukum Boyle bahwasanya hasil dari tekanan absolut dan volume dari suatu massa gas itu akan konstan apabila temperatur gas tetap konstan. Jadi artinya nilai tekanan dikali dengan volume pada suatu temperatur gas konstan, maka nilai P kali V sama dengan konstan. Oke, coba kita lihat kasus yang ada di sini. Ini adalah sebuah mesin, bukan sebuah mesin ya, ini sebuah silinder. Di sini ada tuasnya yang bekerja layaknya seperti piston. Jadi di sini ada tuasnya. Kalau tuas ini saya arahkan, saya berikan tekanan atau gaya ke kiri, maka yang akan terjadi adalah piston itu juga akan bergerak ke kiri. Dengan artian volumenya di sini, mohon maaf, di sini ada molekul gas ya yang terkandung di dalam silinder ini. Nah, apabila gaya diberikan ke arah kiri, maka piston ini akan bergerak ke kiri sehingga akan menghasilkan nilai volume tabung yang akan mengecil dan tentunya ada perubahan perilaku gas yang terjadi di dalam tabung. Jadi kita lihat aja prosesnya. Jadi prosesnya itu kita sebut dengan isotermal. Jadi selama proses berjalan atau proses pengecilan daripada volume tabung ini berjalan dengan temperatur yang konstan, sehingga artinya di sini tidak ada kenaikan dari temperatur karena diasumsikan temperatur itu mengalir, ketika ada peningkatan dia akan mengalir keluar, sehingga temperatur tidak akan mempengaruhi kondisi pada saat kompresi. Jadi kompresi itu adalah pengecilan daripada volume tabung dan ekspansi adalah pembesaran daripada volume tabung. Nah, di sini kita lihat kalau tadi misalnya volumenya di 16 ya, terus nilai daripada tekanannya tadi 1 bar, maka sekarang tuasnya sudah digerakkan menuju ke arah kiri sehingga volumenya menjadi 8. Asumsinya 8 meter kubik sehingga tekanannya meningkat menjadi 2 bar. Jadi artinya persamaan P1V1 yang sebelum slide ini itu kan 16, tekanannya 16, volumenya 1 ya. Nah, untuk kondisi yang kedua atau kita asumsikan kondisi akhir sementara, ini ditunjukkan dari grafik nilainya 8 tekanannya, volumenya menjadi 2. Sehingga di sini kalau kita hasilkan atau kita kalikan, maka ruas kiri itu 16 dan ruas kanan juga 16. Artinya apa? Artinya kerja yang dilakukan antara kondisi awal dan kondisi akhir itu sama saja, karena yang berubah itu hanyalah
nilai daripada pressure dan volumenya. Jadi dari kondisi awal dan kondisi akhir yang berubah adalah tekanan dan volumenya, namun secara kerjanya itu nilainya sama. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang dari 8 kita masuk ke nilai 4 karena di sini tuasnya ditarik ke kiri sehingga volumenya 4, tekanannya menjadi lebih besar 4. Hal ini juga sama tadi 16. Ya, kita langsung simpulkan aja 16. Asumsikan ini akhir sementara 4 dikali 4. Ini juga 16, berarti keadaan awal itu masih sama dengan keadaan akhir. Dan kita lanjut lagi, dia menjadi 2. Jadi kalau volumenya menjadi 2, maka tekanannya menjadi 8. Di sini kalau kita lihat warna gas sudah berubah, yang dari awalnya putih sekarang makin biru, artinya di situ terjadi kenaikan tekanan. Nah, seterusnya di sini volumenya makin kecil 1 dan tekanannya menjadi 16 psi. Nah, hal ini menyatakan bahwasannya apabila temperatur konstan, maka nilai tekanan dikali dengan volume itu pasti nilainya konstan 16 dan nilai akhirnya juga konstan 16. Jadi tidak terjadi perubahan apabila kondisi gasnya kita asumsikan ideal dan tidak terjadi perubahan nilai temperatur selama piston itu bergerak menuju ke arah kiri. Jadi demikian. Oke, sekarang kita lihat bentuk fisik dari hukum Boyle ini. Di sini kalau kita lihat ada indikator tekanan, terus di sebelahnya ada indikator temperatur yang diasumsikan nilai temperaturnya konstan. Dan di sini ada sebuah bejana, mana bejana di sini ada di dalamnya molekul gas. Lalu molekul gas ini ditutup dengan sebuah pengisap atau piston di sini. Lalu di sini ada massa beban ya. Jadi kalau kita lihat di sini, bejana ini, molekul gas ini dialirkan oleh sebuah tabung juga dari luar sistem tabung yang di dalam ini untuk masukin molekul gas. Namun setelah molekul gasnya sesuai dengan yang diharapkan, ini maka akan di close katupnya ya. Nah, di sini pemanasan diasumsikan konstan selama proses perpindahan kerja yang dilakukan pada sebuah bejana. Nah, di sini kita lihat bahwasannya ketika temperaturnya konstan, maka kalau kita lihat hubungan grafik ini ya, tekanannya meningkat, volumenya turun. Jadi artinya selama proses kalau temperaturnya konstan, tekanannya meningkat, volumenya cenderung turun. Jadi kita lihat grafiknya. Jadi kalau di sini, kalau kita lihat di sini volumenya besar gitu ya, tekanannya kecil. Lalu semakin ke bawah, volumenya itu semakin turun, tekanannya akan semakin besar. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, kenapa tekanannya makin besar, volumenya kecil? Ini kita lihat dari bagian hijau ini. Jadi hijau ini adalah massa beban yang ditumpuk secara makin banyak sehingga menyebabkan volumenya makin kecil sehingga tekanannya akan semakin besar. Begitu juga sebaliknya, kalau misalnya dari sini ke sini, maka penurunan nilai tekanan akan menyebabkan terjadinya kenaikan daripada volume. Jadi kira-kira seperti itu. Oke, kita lanjutkan di hukum Charles selanjutnya. Di sini kita lihat pernyataan dari hukum Charles bahwasannya pada sebuah massa gas dengan tekanan yang konstan, maka volume berbanding lurus terhadap temperatur absolut. Jadi kalau sebelumnya Boyle itu
menghubungkan antara volume dan tekanan, di mana berbanding terbalik atau inversely proportional. Nah, di hukum Charles ini, volume dengan parameter absolut temperatur itu berbanding lurus. Selama proses eksperimen yang dilakukan oleh Charles, itu tidak ada gesekan yang terjadi pada volume, sehingga tidak ada perubahan tekanan selama proses berlangsung. Nah, di sini dia mengkondisikan udara sekitar 20.000 derajat Celcius, dan di sini dia juga menyatakan bahwasannya setiap perubahan dari 73,25 derajat Celcius akan menghasilkan perubahan volume sebesar 25%. Jadi kita lihat bagaimana simulasi Charles melakukan eksperimennya. Nah, di sini kita lihat masih sama pada kondisi tabung dengan sebuah tuas piston. Kondisi awalnya kita lihat volumenya ini adalah 1, asumsikan aja 1 meter kubik. Di sini suhunya atau suhu sekitar di sistem adalah 20 derajat Celcius. Sistem yang dimaksud adalah sistem pada bejana tabung ini ya. Nah, 20 derajat Celcius itu equal atau setara dengan 293 derajat Kelvin. Nah, di sini kelihatan prosesnya. Sini ada titik 0, titik horizontal, di mana di sini 0,75. Di sini tercatat suhunya minus 60 derajat gitu ya. Nah, di sini kita lihat bahwasannya harusnya rasio dari volume terhadap temperatur awal itu harus sama dengan rasio volume akhir terhadap temperatur akhir. Sekarang kita lihat bentuk eksperimennya. Nah, di sini pada kondisi awalnya tadi volumenya kan 1 ya. Nah, lalu bejana ini dipanaskan, tentu saja pada tekanan yang konstan, maka akan menghasilkan nilai volumenya menjadi 1,25 atau naik sebesar 25%. Nah, dengan naik sebesar 25%, maka suhunya meningkat menjadi 366,25. Jadi suhunya meningkat sebesar 73,25 derajat Celcius. Nah, artinya kondisi akhirnya menjadi 1,25 dibagi dengan 366,25. Kalau ini kondisi awalnya 1 dibagi dengan 293 tadi ya. Nah, akhirnya pembagian ini tentunya harus menghasilkan dan mestinya harus menghasilkan nilai yang sama. Oke, next kita lanjut. Nah, bagaimana kalau didinginkan? Kalau didinginkan awalnya 1 tadi, lalu suhunya akan direndahkan ya atau didinginkan sehingga yang awalnya 1 sekarang volumenya menjadi 0,75. Terjadi penurunan sebesar 25%, di mana suhunya tercatat sebesar 219,75 Kelvin, atau yang awalnya 293 berkurang menjadi 73,25 derajat Celcius. Jadi dapat dikatakan dari hasil eksperimen ini dapat ditarik garis lurus dari volume 0,75 di mana suhunya 219,75 Kelvin dan volume 1 meter kubik suhunya 293 Kelvin, dan di 1,25 volumenya dia akan menghasilkan nilai temperatur 366,25 Kelvin. Dari perbandingan 3 variasi volume, maka dia akan menghasilkan 3 variasi tekanan di mana nilainya ini, perbandingannya antara volume dan temperatur ini nilainya adalah sama.
Artinya, eksperimen dari Charles memang betul bahwasannya apabila volumenya meningkat, maka nilai temperaturnya juga akan meningkat, artinya berbanding lurus. Nah, kalau kita lihat bentuk fisiknya seperti ini, kalau tadi tekanannya yang bervariasi temperaturnya tetap, kalau hukum Charles itu kebalikannya, tekanannya yang tetap, temperaturnya yang bervariasi. Di sini kita lihat kenaikan temperatur akan membuat nilai volume juga akan meningkat. Hubungannya dinyatakan dalam grafik seperti ini ya. Jadi dari merah ini menuju ke atas itu menandakan bahwasannya apabila temperatur naik maka volume juga akan naik. Nah, kira-kira seperti itulah bentuk hukum Boyle dan hukum Charles. Oke, sekarang kita lanjutkan bagaimana kalau kita lihat dari sisi yang lain, yaitu dari hukum Boyle dan Charles. Apabila kita asumsikan volumenya ini konstan, volume massa udaranya, maka dapat dinyatakan dari hasil nilai parameter kondisi tadi ya, kalau volumenya konstan, maka tekanan akan berbanding lurus dengan temperatur absolut. Jadi kalau kita lihat sebagai contoh, volume pada 20 derajat Celcius, jadi sebuah volume pada suhu 20 derajat Celcius dan 10 bar absolut akan merubah nilai temperatur sebesar 60 derajat Celcius dan juga akan menghasilkan perubahan pada tekanan sebesar 2,05 bar. Jadi kondisi awal pada volume atau keadaan awalnya suhunya terpantau 20 derajat Celcius dan 10 bar. Namun apabila suhunya dirubah menjadi 60 derajat Celcius, maka akan merubah nilai tekanan sebesar 2,05 bar. Nah, kita lihat di sini, kalau dari grafik ini 10 bar itu berada di 20 derajat Celcius. Jadi di sini tekanan yang digunakan untuk mengetahui nilai tekanan pada sistem tabung ini ya. Nah, di sini kalau kita lihat P1 dibagi T1 atau rasio P1 dibagi T1 itu sama dengan P2 dibagi T2. Artinya perbandingan awal akan sama dengan perbandingan akhir, nilainya pasti konstan. Oke, sekarang kita lihat gambar kedua. Nah, ketika dia dipanaskan, tabung ini dipanaskan, sehingga yang terjadi adalah gas-gas yang ada di dalam tabung ini tentunya akan memuai ya, dan akan membuat nilai tekanannya akan semakin besar sehingga naik menjadi 2,5 bar. Diketahui di sini sekitar 12,05 bar, dan suhu naik dari 20 derajat menjadi 80 derajat. Jadi suhu awalnya 20 terus naik menjadi 80. Ini naik sebesar 60 derajat Celcius. Oke, lalu eksperimen ketiga, tabung itu didinginkan sehingga yang dari awalnya tadi 10 bar itu menjadi sekitar 7,95 bar, dimana suhu terpantau menjadi minus 40 derajat Celcius. Artinya dari 20 ini turun menjadi minus 40 atau sekitar turun 60 derajat Celcius. Artinya kalau kita lihat secara grafik, maka dapat disimpulkan pada volume yang konstan, tekanan meningkat, maka juga temperatur juga akan meningkat. Jadi seperti itu ya. Nah, kalau ada pertanyaan dari apa yang kita bahas barusan ya, silahkan di komen pada kolom komentar. Baik, dari apa yang sudah dieksperimenkan tadi, maka dapat kita simpulkan hukum gas
dari hasil kombinasi antara hukum Boyle dan hukum Charles, di mana tekanan, volume, dan temperatur itu dapat bervariasi di antara keadaan-keadaan massa gas, namun hubungannya akan menghasilkan nilai yang konstan. Jadi kalau tadi itu kita punya hukum V1 dibagi T1 ini adalah Charles, T1 dikali V1 ini adalah Boyle, maka hukum ini bisa kita masukkan ke dalam persamaan secara kombinasi, yaitu keadaan awal, ini keadaan awalnya ya, itu akan sama dengan keadaan akhir, dimana yang berubah itu adalah nilai daripada tekanan, volume, dan temperaturnya. Jadi kira-kira seperti itu. Dan ini juga nilai yang berubah adalah nilai tekanan, volume, dan temperaturnya. Nilainya sama-sama konstan. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini International Standard Atmosphere. Ini mengakomodir tentunya pemodelan atmosfer, bagaimana tekanan, kerapatan, temperatur, dan kekentalan dari atmosfer bumi itu berubah di seluruh tingkat ketinggiannya. Nah, kemarin kita juga sudah membahas sedikit mengenai tabel ISA-nya ya. Nah, sekarang kita lihat International Organization for Standardization atau disingkat dengan ISO itu mengeluarkan semacam standar ISO 2533.2/1975. Jadi ini publikasinya pada tahun 1975 mengenai internasional standar atmosfer yang mengakomodir adanya pressure atau tekanan, kerapatan, temperatur, dan viskositas. Namun juga ada standar organisasi yang lainnya di dunia penerbangan, itu adalah ICAO atau International Civil Aviation Organization, dan juga ada organisasi lainnya atau yang disebut dengan United States Government atau pemerintahan United States yang mengeluarkan perpanjangan dari pemodelan atmosfer di bawah regulasi atau otoritas dari Amerika itu sendiri ya, atau yang kita kenal dengan FAA. Nah, pemodelan ISA ini terbagi dalam bentuk lapisan atmosfer, di mana menghasilkan distribusi temperatur linear. Artinya di sini ada penurunan terjadinya distribusi temperatur seiring dengan kenaikan ketinggian yang tentunya sudah kita bahas. Nah, nilai-nilai lainnya itu dihitung berdasarkan nilai konstanta dasar fisik dan dihubungkan satu sama lainnya. Sehingga standar ini terdiri dari sebuah tabel dengan nilai harga pada variasi ketinggian ditambahkan dengan beberapa formula, di mana nilai-nilai tersebut seiring dengan kenaikan bisa dihasilkan. Maksudnya nilai seiring dengan kenaikan ketinggiannya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah ISA troposfer ya. Ini sesuai dengan lapisan atmosfer. Ini 00 lapse rate itu turunnya rata-rata minus 6,5 derajat per kilometer. Jadi yang kemarin lapse rate itu kita minus sekian derajat Celcius per feet ya. Jadi feet itu tentunya per 1000 feet. Kalau ini per 1 kilometer. Jadi turunnya minus 6,5. Nah, temperatur dasar atau sea levelnya 15 derajat dan tekanan atmosfer dasarnya sekitar 101,325 Pascal. Terus ini tropopause dan mesopause bisa dilihat di tabel ini seterusnya. Dimana pada saat mesopause ini lapse rate-nya sudah atau tidak terdefinisikan lagi. Oke, sebagai contoh yaitu kita lihat pada mean sea level atau pada
permukaan laut, maka standar nilai tekanan itu kalau kita lihat di tabel sekitar 1013,25 hektapascal atau 101.325 pascal atau setara dengan 1 atm. Lalu nilai temperaturnya 15 Celcius dan initial lapse rate-nya pada permukaan bumi sampai 1 km ke atas itu adalah minus 6,5 derajat Celcius atau secara kasarnya dihitung minus 2 derajat Celcius per 1000 feet. Nah, ini untuk yang ISA ya. Ada lagi kemarin kita belajar untuk standar jet itu di angka kebalik ya. Jadi kalau yang kemarin standar jet itu minus 2, kalau yang ISA minus 1,98 derajat Celcius atau hitungan kasarnya minus 2 derajat Celcius digenapkan. Nah, tabulasi dari tabel ini berlanjut sampai ke ketinggian 11 km, di mana tekanan itu turun menjadi 226,32 hektapascal, dan temperatur turun menjadi minus 56,5 derajat Celcius. Nah, di antara 11 km sampai 20 km temperatur itu konstan. Oke, kita masuk kembali ke ICAO standar atmosfer. ICAO tadi sudah dijelaskan sebelumnya bahwasannya merupakan singkatan atau kepanjangan dari International Civil Aviation Organization yang dipublikasi, kalau kita lihat di sini, dipublikasi mengenai ICAO standar atmosfer dengan dokumen 7488 DCD pada tahun 1993. Sebenarnya tabel yang dihasilkan dari ICAO standar atmosfer ini sama dengan model yang dikembangkan oleh International Standard Atmosphere. Cuman dia diperpanjang sampai mengcover ketinggian 80 km atau setara dengan 262.500 feet. ICAO standar atmosfer itu tidak mengandung uap air. Jadi kalau kita lihat di sini ICAO standar atmosfer ini untuk sea levelnya masih sama. Terus lapse rate-nya per 1000 feet minus 1,98 untuk 11 km atau setara dengan 36.000 feet minus 56,5, 20 km atau setara dengan 65.000 feet minus 56,5 ini di stratosfer, dan 32 sampai 105.000 feet itu minus 4,5 derajat Celcius. Di sini tekanan berturun secara signifikan sampai ke 8,68 hektapascal. Jadi inilah diskusi kita pada pertemuan ini. Kalau ada pertanyaan, diskusi, dan tanya jawab kita lakukan di kolom komentar YouTube. Demikian saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.